Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersama-sama pagi hari ini kita bersatu hati untuk mencari wajah Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa di hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini kembali kami datang menghadap di hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa sampai selama-lamanya Engkau adalah Bapa yang baik, Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih. Dan kami mau buka hati kami, siapkan hati yang terbaik untuk kami ingin menyembah-Mu dari hati yang terdalam. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita cari wajah hadirat Tuhan di tempat ini, pagi hari ini. Dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Mari segenap hati pujikan pujian ini dari awal, katakan, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu Tuhan, ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Mari katakan, sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Yang rindu katakan, sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan,
betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, oh, betapa ku merindukanmu. Mari sembah Dia, mari angkat suaramu, tinggikan Dia. Mari sembah dan agungkan Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Kinara lama yara lama yara lama sere re 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 ra 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 lama se. Kinara lama yara lama yara lama yara lama yara lama se. Kinara lama yara lama sere re yara lamo. Haleluya. Kinara lama se. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian, kami naikkan sembah kami. Haleluya, ya lama se, haleluya. Terpuji namamu Yesus, oh, kasih setiamu tak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami muliakan namamu. Kinara lama ya lama se. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Yang rindu lebih lagi bersama katakan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan lebih lagi, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Lebih lagi ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku lebih sungguh lagi katakan ku bersyukur, oh, padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku sekali lagi lebih sungguh katakan ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di
besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Pagi hari ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Beri kami hati, telinga seperti seorang murid. Kami mau diajar oleh kebenaran firman. Dan biar benih firman yang ditabur itu jatuh di tanah hati yang baik. Artinya kami ini punya hati yang terbuka. Kami punya hati yang mudah untuk dibentuk. Kami punya hati yang mau untuk diajar oleh firman. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar isi hati-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Senang sekali pagi hari ini ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang kita mau belajar sama-sama, dan saya berdoa biar firman ini bukan hanya menjadi firman yang kita dengar, tapi firman yang kita rindu, haus dan lapar untuk lakukan. Tema hari ini adalah tetaplah berdoa. Saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Artinya apa? Apapun musim kehidupan yang kita alami, apapun setiap masa di dalam hidup kita, setiap hari mungkin di tengah pergumulan, masalah, kesibukan bahkan yang bisa mengalihkan kita dari jam-jam doa kita, ingat kembali firman ini, dasar yang utama dalam hidup seorang manusia. Seperti mengapa Tuhan itu menciptakan manusia, karena Tuhan itu ingin bersekutu dengan manusia. Karena itu firman ini mungkin singkat, tetapi ini isi hati Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Tuhan rindu untuk kita ini tetap berdoa. Kita tidak meninggalkan mesbah doa kita. Saya suka sekali dengan apa yang namanya doa. Kenapa? Karena saya tahu di dalam doa itu bukan hanya berbicara tentang doa syafaat atau doa bagi diri sendiri, tetapi di dalam doa kita juga bisa melakukan pujian penyembahan. Artinya apa? Seperti Yesaya 56 ayat 7 berkata bahwa ketika kita naik ke gunung Tuhan, Tuhan itu akan memberi kita kesukaan untuk berdoa. Jadi yang terutama itu bukan tentang kesukaannya dulu untuk berdoa, tapi yang terutama adalah kita naik ke gunung Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Karena itu mengapa seringkali kalau di ibadah atau mungkin dalam saat teduh pribadi, kita bisa loh sebelum kita berdoa kita memuji, menyembah. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan sebuah lagu baru yang saya lihat pastinya dari sebuah media sosial, dan lagu itu terus saya pakai untuk menyembah. Sometimes saya hanya menyalakan lagu itu, tetapi ketika saya hanya duduk terdiam dan mendengarkan lagu itu, saya meneteskan air mata. Dan itu yang dinamakan the presence of God, hadirat Tuhan yang begitu manis, yang kita gak perlu bersusah-susah. Aku ingin hadirat Tuhan. Sesederhana itu, cukup hanya dengan hati yang haus dan lapar. Karena doa itu tidak bisa dipaksakan. Karena doa itu tidak bisa memakai kata wajib atau harus. Karena sesungguhnya doa itu adalah kerinduan kita dengan Tuhan. Seperti apa hati kita menanti-nantikan Tuhan, menginginkan Tuhan. Itulah yang disebut dengan doa. Karena itu dimanapun kita berada, seharusnya doa itu bisa terus ada di dalam hati, bahkan keluar dari perkataan kita. Ada satu masa dalam hidup saya ketika saya menyaksikan misalnya media gitu. Lalu saya lihat ada sebuah hal atau peristiwa atau kejadian di sebuah kota. Mungkin saya nggak ada di kota itu, tapi di depan gadget saya ketika saya membuka berita itu, saya bersyafaat. Saya bisa berdoa dengan berbahasa roh. Saya bisa minta keselamatan dari Tuhan. Saya minta perlindungan Tuhan. Jadi artinya apa? Setiap waktu doa itu ada dalam hati kita. Karena kita ini adalah orang-orang yang berdoa. Jadi doa itu bukan hanya ada dalam hidup
orang-orang yang melayani sebagai pendoa syafaat, tetapi semua orang itu bisa berdoa. Amin. Nah, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan 13. Ayat ini sederhana sekali dan dikatakan di sini hal berdoa. Mari kita pelajari bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Saya bacakan, ada 3 hal yang saya mau sampaikan mengenai cara doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita mau lakukan sama-sama, amin. Di ayat yang ke-5 dan yang ke-6, saya boleh bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau Anda mau catat, yang pertama adalah Tuhan ingin supaya setiap kita berdoa dengan benar. Maksudnya apa? Semua itu dimulai dari hati atau motivasi yang benar. Kalau kita punya hati dan motivasi yang benar ketika berdoa, maka doa yang kita naikkan itu juga pasti benar. Tidak mungkin salah, tidak mungkin menyimpang dari firman. Karena itu di ayat 5 dan 6 Tuhan mengajarkan yang pertama-tama Tuhan tegur dan ingatkan kita supaya kita tidak seperti orang munafik. Artinya apa yang di dalam dengan di luar berbeda. Tetapi seharusnya kita ini menjadi orang yang benar, orang yang apa adanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan kemunafikan. Dan dikatakan di sini bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka itu berdoa dengan motivasi yang tidak benar, yang salah. Karena apa? Jelas ditulis di ayat itu, mereka ingin dilihat orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar satu kebenaran ini. Ketika kita berdoa, motivasi kita bukan untuk dilihat orang, bahkan yang lebih dari itu adalah untuk dipuji orang. Jadi berdoalah di tempat yang tersembunyi. Jikalau Anda melihat kemenangan dari doa yang Anda naikkan, Anda tidak perlu berkata itu karena doaku. Karena jam 12 malam kemarin aku berbahasa roh bagi hal itu. Atau karena minggu lalu aku berdoa sampai aku juga berpuasa. Tidak, kita tidak perlu ingin dilihat orang. Karena sesungguhnya ketika doa itu dinaikkan, doa itu penuh dengan kuasa. Bukankah yang kita inginkan ketika kita berdoa, kita melihat kuasa Tuhan bekerja? Cukup. Kita tidak perlu punya motivasi yang salah, motivasi yang lain yang mendukakan Tuhan, yaitu kita ingin dilihat orang. Karena apa? Ini janji Tuhan. Ketika kita berdoa dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar, dikatakan bahwa Tuhan itu akan membalasnya kepadamu. Artinya tidak pernah ada doa yang sia-sia. Apapun doa yang kita naikkan, selama itu benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan mendengar dan menjawab doa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya suka dengan ayat yang ke-6, ditulis dengan sangat detail. Seperti Bapak itu memberi arahan buat anaknya. Kenapa kok ditulis masuk ke kamar, di tempat yang tersembunyi, kunci pintu. Artinya apa? Doa itu sesungguhnya ya, membutuhkan fokus. Jadi kalau kita berkata, tapi aku bisa loh sambil mengemudi kendaraan aku berdoa. Iya, tetapi fokus kita akan berbeda ketika kita ada di tempat tersembunyi, secret place. Di mana kita akan fokus. Makanya kisah tentang Maria dan Marta, kita ingat ya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus datang ke rumah, di situ ada Marta dan Maria. Tapi saya katakan di sini, Maria itu langsung duduk dekat kaki Tuhan. Dan saya suka kata-kata ini. Dan terus mendengarkan perkataannya. Kita garis bawahi kata terus. Artinya apa? Dia tidak fokus dengan apa yang di dapur. Dia tidak fokus dengan mungkin, oh masih ada tugas yang belum selesai. Tadi mungkin jemur pakaian masih belum beres. Aku sebentar lagi akan keluar, tinggalkan Yesus untuk jemur pakaian dulu lalu aku kembali. Tidak. Tapi Maria menempatkan diri untuk terus, artinya dia spend time, waktu, seluruh hidupnya untuk apa? Duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan. Dan Tuhan itu memuji tanpa Maria minta, itulah doa.
Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya, doa yang ada dalam hidup kita itu kekal Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa ambil. Untuk itu kita mungkin pernah dengar ya istilah keintiman dengan Tuhan. Itu sampai selamanya dalam hidup seseorang. Katakan amin. Dan ayat yang berikutnya dikatakan di ayat yang 7 dan ke-8. Ini poin yang kedua. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wow, ini luar biasa. Yang kedua, kalau kita mau catat cara doa yang diajarkan Yesus, Tuhan mau bukan hanya kita berdoa dengan benar, tapi yang kedua, berdoalah dengan yakin. Artinya apa? Kalau kita tidak yakin dengan doa yang kita naikkan, maka kita akan ragu dengan jawaban doa yang Tuhan sudah berikan. Sometimes dalam hidup kita, jawaban doa itu sudah ada. Mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi selalu dari mulut kita berkata, belum dijawab sama Tuhan. Kenapa? Karena ternyata di dalam hati kita Tuhan dapati tidak ada iman. Tidak ada keyakinan. Yang ada hanya keraguan. Orang yang ragu tidak punya iman tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan atau kuasa Tuhan. Bahkan sekalipun jawaban itu sudah diberikan. Karena itu kita belajar sama-sama. Saya diberkati dengan ayat ini. Tuhan ajarkan seperti Bapa ngajari anaknya. Kalau berdoa, jangan bertele-tele. Karena kalau engkau terus ulangi doamu, seakan-akan kau tidak yakin Tuhan itu mendengar. Beberapa waktu ketika saya melayani doa di anak-anak, saya mendoakan seorang anak. Minta didoakan apa? Sebentar lagi mau sekolah supaya nilainya bagus. Doa saya sederhana. Tuhan berkati, beri hikmat kepandaian. Supaya nanti setiap pelajaran yang diikuti bahkan ujian dia bisa mengerjakan dengan baik. Lalu saya tidak berhenti sampai di sana. Saya tidak hanya mau berdoa bagi anak itu, tapi saya mau anak itu berdoa kalau dia mengalami sesuatu supaya dia andalkan Tuhan. Jadi saya ajari, ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau memberikan kepadaku hikmat kepandaian sehingga aku berhasil di dalam studiku. Amin. Di doa ini mungkin anak-anak berpikir singkat sekali. Saya selalu bilang doanya singkat ya. Terus dia bilang iya, tapi tahu enggak? Doa seperti ini loh Tuhan tuh dengar. Karena saya tahu anak-anak itu kata-katanya terbatas. Tidak bisa panjang lebar. Tapi saya katakan kepada mereka bahwa doamu itu didengar loh sama Tuhan. Jadi dari ayat ini Tuhan tuh mengingatkan bahwa yang terpenting itu iman kita. Kalau seseorang punya iman, doanya singkat, sederhana. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu pasti dengar dan jawab doanya. Amin. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara di keluarga Anda saat ini ada yang mengalami sakit. Kalau Anda masih sempat menumpangkan tangan, tumpangkan tangan karena itu perintah firman Tuhan. Menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bukan manusia, bukan dokter. Tapi Tuhan berjanji Tuhan yang akan menyembuhkan. Kalau kita berdoa, nggak mungkin kita panjang lebar, benar Bapak Ibu. Pasti kita berdoa langsung kepada poinnya. Tuhan, aku berdoa untuk si A. Sembuhkan dari sakit kankernya. Di dalam nama Yesus, kalau perlu sebutkan nama detail penyakitnya. Aku percaya bahwa oleh bilur-bilurmu, sakit ini sembuh dalam nama Yesus. Sudah. Tapi kalau kita nggak yakin, kita akan ulang terus doa kita. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Tuhan itu nggak dengar. Tapi ayat ini meneguhkan di ayat yang ke-8. Tidak usah takut. Karena apa? Bapamu di surga itu mengetahui. Ini bagus banget ayatnya. Bahkan sebelum kamu minta. Artinya kita lagi di depan orang sakit. Kita sudah merencanakan kata-kata doa. Tuhan itu sudah tahu bahkan sebelum kata-kata doa itu keluar dari mulut kita. Betapa dahsyatnya Tuhan. Karena itu ayat ini meneguhkan. So kalau kita berdoa. Selama kita berdoa di hadapan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Dan jangan pernah ragu dengan diri sendiri ketika berdoa. Yakinlah, karena seperti apa iman kita, seperti apa keyakinan kita, seperti itu Tuhan jawab seruan doa kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Terkadang mungkin ada hal yang kelihatannya mustahil ya. Sudah didoakan sampai berapa tahun kok enggak ada jalan keluar. Tapi kembali ke 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Selama orang itu berdoa, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia.
Tuhan itu akan menyatakan kedaulatan dan kuasanya. Hanya terkadang kita perlu menunggu. Karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Jalan Tuhan juga bukan jalan kita. Rencana Tuhan itu lebih tinggi. Jalan Tuhan lebih tinggi dari semua yang kita pikirkan dan rencanakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu kita lihat di ayat yang berikutnya. Ini poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di ayat yang ke-9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Ini loh isi hati Tuhan Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa Bapa kami ini mengajarkan bahwa seluruh isi doa Bapa kami ini adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di ayat 9, 10 itu berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Bapa. Siapa pribadi Tuhan? Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, Dia adalah Allah yang kudus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dia yang memiliki kerajaan baik di bumi maupun di surga. Dan Dia juga memiliki kehendak dalam kehidupan kita. Di bumi seperti di surga. Tapi di ayat yang ke-11 sampai 13, ini berbicara tentang hidup manusia. Artinya apa? Doa Bapa kami ini seimbang. Ada tentang Tuhan dan ada tentang kita. So apa yang Tuhan ingatkan? Saya juga berpikir, kenapa ya cuma 2 poin ini yang dimasukkan? Yaitu mengenai apa? Berikan kami makanan kami yang secukupnya. Mengenai kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan kita. Lalu ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena ini sangat relate dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sometimes pergumulan yang kita alami itu berbicara mungkin sebuah struggle yang berhubungan dengan ekonomi, kekurangan. Tapi tahukah, itu pun Tuhan tahu. Dan lewat doa Bapa kami, ini seharusnya menjadi pegangan kita. Dikatakan bahwa berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Yakinlah setiap hari ada Bapa di surga yang selalu menyediakan dalam hidup kita. Dan Dia akan menyediakan secukupnya supaya apa? Hati kita tidak bergeser, hati kita tidak serakah dan mengingini semuanya. Tapi kita belajar untuk secukupnya dalam hidup kita. Dan lalu dikatakan ampuni kami akan kesalahan kami. Ini bicara tentang apa? Setiap hari mungkin kita bisa lakukan kesalahan. Tapi Tuhan ingatkan, sederhana. Ketika kita sadar dan mengakui dosa kita, minta ampun, dikatakan Tuhan itu akan mengampuni. Dan kalau kita berselisih paham dengan orang atau sesama kita, belajarlah juga untuk mengampuni orang tersebut. Ini yang menjadi satu kehendak Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak bisa mengampuni hidup kita. Karena itu prinsip firman yang tidak bisa diubah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Sometimes masalah dalam hidup kita, kita merasa ini bukan cuma masalah ini. Ini seperti pencobaan dalam hidupku. Karena mungkin terlalu lama, tidak ada jalan keluar, kita sudah jenuh, kita sudah lelah. Tapi doa Bapa kami ini mengajarkan kita bahwa ketika kita berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yakinlah bahwa perlindungan, penyertaan Tuhan, tangan Tuhan itu akan senantiasa menolong kita, menyelamatkan kita supaya kita tidak jatuh sampai tergeletak. Katakan amin. Jadi sekalipun kita mengalami sebuah masalah yang sepertinya itu pencobaan, tenang Bapak Ibu Saudara, dalam doa Bapa kami Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang akan melepaskan kita dari setiap pencobaan. Dan saya suka dengan ayat terakhir. Dari awal Alfa dan dari akhir Omega. Artinya apa? Tuhan yang awal dan yang akhir. Hidup manusia itu tidak pernah sendiri. Di depan ada Tuhan, di belakang hidup kita pun ada Tuhan. Dikatakan karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Artinya apa? Hidup kita pada dasarnya semua akan kembali kepada Tuhan. Dari Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi kita mau memiliki sikap hati yang benar ketika berdoa. Kita mau memiliki keyakinan iman ketika kita berdoa. Dan kita mau berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian ini. Saya suka dengan lagu ini, biar lagu ini menjadi seruan doa kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Ini doa kami Tuhan. diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Sekali lagi dari awal kita katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu. Amin. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Bahagia kami penuh ketika kami berdoa Tuhan, ketika kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Amin. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, mari angkat tangan, katakan menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku. Biar musik terus menyembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Orana mahakana nama ya rama sendere de 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 de. Kinana nama sikinana mata kanaramo. Kinana nama ya rama ya sendere de de. Kinana nama sikinana ya rama ya ramo. Kinana nama ya rama sendere de 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 de. Shikinana maya nama ya sendere de de. Orana maya nama ya sakana ramo. Bahwa kami lebih dekat lagi Tuhan. Shikinana nama ya nama sendere. Biar kami menjadi orang-orang yang suka berdoa. Shenere menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Amin. Bahagiaku penuh. Pagi hari ini saya mau berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara khususnya yang memiliki pergumulan di dalam pekerjaan. Tuhan taruh ini di dalam hati saya. Ada banyak orang yang mengalami kesedihan, kesesakan.
Saya bisa rasakan sedikit. Tapi ada orang-orang yang mengalami pergumulan ini. Mungkin Anda seorang papa, seorang suami. Dan Anda tahu itu menjadi tanggung jawab terbesar dalam hidup Anda. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Dia tidak akan pernah izinkan kesesakan itu berlama-lama dalam hidup Anda. Pagi hari ini percayalah, angkat tangan dimanapun Anda berada. Terimalah sebuah kelepasan dari Tuhan. Terimalah sebuah kelegaan dari Tuhan. Percaya bahwa apa yang menjadi kerinduan hati Anda, doa Anda untuk pekerjaan Anda, Bapa itu sudah mengetahui. Dan Dia akan menyediakan yang terbaik. Hanya tunggu waktunya. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berserah dan berpegang kepada Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain. Percayalah bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Di dalam nama Yesus aku percaya Tuhan. Ada terobosan pekerjaan yang spektakuler yang akan dialami. Sesuatu yang di luar yang didoakan. Di luar yang dimimpikan. Ada sebuah miracle di dalam pekerjaan. Di dalam nama Yesus terimalah itu. Sebuah bidang yang baru mungkin dalam hidup Anda. Jangan menolak, jangan berkata aku gak bisa. Tapi katakan aku bisa, aku mau. Tuhan yang akan menyertai aku. Dan Tuhan akan beri hikmat kepada Anda di bidang itu. Dan nanti Anda akan melihat semua itu karena Roh Kudus yang membantu Anda. Bukan karena kuat dan gagah Anda. Tuhan, aku berdoa melepaskan berkat shalom damai sejahtera. Aku berkatakan bahwa sejak hari ini kekurangan, kemiskinan pergi dari keluarga Anda. Dan aku lepaskan biar berkat Bapa Allah yang akan mencukupkan setiap kebutuhan Anda, keluarga Anda. Bahkan melalui pekerjaan Anda yang baru ini, Tuhan akan pakai Anda menjadi berkat bagi banyak orang yang pengangguran. Pekerjaan ini akan sampai membuka cabang di mana-mana dan menjadi berkat. Jangan kecilkan Tuhan, tapi kecilkan masalah ini di hadapan Tuhan. Dan besarkan Tuhan di atas masalahmu. Terimalah kelepasan, terimalah mujizat di dalam pekerjaan Anda. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan dan kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi. Menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Biar hanya Yesus yang dimuliakan. Tuhan dan Raja, hanya Yesus yang disembah. memuji-Mu. Amin. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagia. Sekali lagi, penuh. ini doaku Tuhan, menyembah-Mu. Sampai selamanya Kau Tuhan dan Raja kami, tidak akan pernah berubah. Memuji-Mu, Engkau kekasih jiwa kami. Yesus kekasih jiwaku, Terima kasih Tuhan, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Amin. bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Bapa yang baik, Allah yang setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama bersyukur doa pagi hari ini, karena Tuhan hadir menyatakan hadirat-Nya, dan kami bisa rasakan, dan kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja lewat kebenaran firman yang disampaikan, dan kami mau sebagai hamba-hamba-Mu melakukan firman ini dengan taat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan kami mengembalikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi satu nama, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sampai bertemu di doa pagi berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.